Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat datang di seminar kelima Bisa HI yang berjudul How to Create Analysis Using Twitter and Online Media Data. Nah, di sini sudah ada narasumber kita nih bersama Bapak Moh Ari Nasihudin. Beliau adalah seorang machine learning engineer. Kali ini akan membahas analisis teks pada data Twitter dan media online. Nah, sebagaimana yang kita tahu, API Twitter terbuka dan mudah digunakan, sehingga data Twitter sering digunakan untuk analisis teks. Nah, bagaimana analisis teksnya ini, kita akan segera saksikan. Tapi sebelum itu, saya berpesan kepada hadirin yang ada di sini, jika nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti setelah sesi pemaparan materi, akan dijawab. Nah, tanpa berlama lagi, kepada Bapak Ari Nasihudin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini estimasi waktunya berapa menit untuk presentasi? Estimasi waktu tidak apa-apa Pak, menyesuaikan saja. Bisa aja ya, ngalir aja begitu ya? Iya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Pada malam ini saya, Ari, akan mempresentasikan terkait tema yang sudah disebutkan oleh moderator, yaitu bagaimana membuat analisis menggunakan data Twitter dan media online. Pertama, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Terlihat ya, slide saya berubah, terlihat ya? Aman Pak, lancar. Aman ya? Oke. Aman. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ari. Saya latar belakang pendidikan saya adalah S1 Informatika UI Universitas Indonesia. Setelah itu saya mengambil S2 di Magister Teknologi Informasi UGM. Nah, itu selain itu saya juga bekerja sebagai web programmer dulu tahun 2015 di G-Garden. Setelah itu lanjut ke Wonderlab dan mulai menekuni machine learning atau AI itu ketika mulai Februari 2018. Ya. Nah, langsung aja. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah, pertama kita akan berbicara soal lebih fokus analisis, ya kan? Analisis terkait isu mahasiswa selama masa pandemi. Setelah itu adalah analisis keyword copy dalam selama WFH atau pandemi ini. Oke, terlebih dahulu kita akan bicara soal data, ya, big data, di mana kita pasti sudah memahami ya bahwasanya data itu sekarang ini memiliki kemungkinan untuk bertambah setiap detiknya atau setiap menitnya. Ya, seperti ketika kita melihat media sosial pada pagi hari, like foto, share story, dan lain sebagainya, itu turut serta turut serta untuk menambah data di sebuah medium internet, ya. Seperti itu. Nah, yang mana otomatis penambah data itu, ya, penambah data itu memunculkan suatu karakteristik data yang mana kalau kita bicara big data, karakteristik data itu kan ada pertama volumenya harus besar, ya. Terus ada velocity, di mana data itu akan bertambah terus menerus. Setelah itu ada variety, di mana data mempunyai macam-macam varietas. Setelah itu ada veracity, data itu memiliki ada unsur ketidakpastian.
Hasilnya ada karakteristik big data ini ada macam-macam. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Tapi yang saya tampilkan ini hanya sebagian contohnya aja. Setelah itu, secara garis besar, data itu dibagi 2. Pertama, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur seperti laporan keuangan, ya, terus sensor data, dan sebagainya itu masuk data terstruktur. Setelah itu, ada data tidak struktur, ada sosial media, ya, dokumen, terus ada satellite image, ya. Nah, pada malam ini kita akan fokus ke data sosial media. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu riset kami selama di Netride.id itu terkait media sosial dan media online. Berbicara komposisi data tidak struktur dan data terstruktur dan data tidak terstruktur, itu secara komposisinya lebih banyak data tidak struktur. Di mana data struktur tadi seperti saya bilang sebelumnya itu diantaranya adalah sosial media. Nah, data tidak struktur ini itu akan naik terus-menerus, ya, seiring berkembangnya sosial media di di sekeliling kita, di percaturan dunia teknologi, di mana sosial media itu selalu berkembang, ya. Yang dulu itu bermula dari Friendster, terus Facebook, Twitter, terus Twitter sempat redup, terus bangkit lagi, terus ada Pet, terus sekarang ada TikTok. Data media sosial akan terus muncul dan otomatis akan memicu pertumbuhan data-data terbaru. Nah, data ini akan terus berkembang seterusnya, yang mana ini tentu akan menjadi tantangan bagi kita, ya, di mana data khususnya data sosial media itu mempunyai proporsi sangat besar melebihi sifat data yang lain. Nah, contoh ini adalah data dari Hootsuite, ya, di mana proporsi data Twitter tahun 2018 itu menempati tingkat ke-7, ya kan. Namun setelah Pilpres, data Twitter ini semakin naik peringkatnya. Dan tentu karena data terakhir pada tahun 2020, otomatis Twitter ini akan menjadi semakin naik lagi karena salah satunya adalah efek corona ini, kan, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait kondisinya, ya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa setiap kita menganalisis data itu adalah fokus pada Twitter dan media online? Nah, mungkin virality map ini cukup membantu kita memahaminya. Di mana ketika kita melihat lingkaran warna biru ini di bawah itu, di mana Twitter itu memiliki gelombang yang cukup besar dibandingkan channel-channel yang lain. Kita lihat Twitter dan online media itu memiliki gelombang yang cukup besar. Nah, gelombang yang besar ini mempunyai daya pantul yang tinggi terhadap satu informasi. Misal, skenario seperti ini. Pasti kita sering mendengar, ya kan, di mana Twitter itu ada trending sebuah isu, ya. Nah, ketika trending sebuah isu, pasti itu menjadi salah satu bahan empuk untuk pemberitaan, ya, media online khususnya. Jadi pertama ada sekelompok yang mentrendingkan suatu tagar atau hashtag. Nah, nanti langsung langsung diberitakan oleh media online. Nah, dari media online ini nanti kan pasti di-share di channel-channel media sosial lain kayak Facebook, terus grup WhatsApp keluarga, di Instagram, seperti itu.
Itulah mengapa kalau kita bicara soal isu yang sifatnya biasanya sosial dan politik, itu analisisnya itu bisa berangkat dari Twitter dan media. Nah, terkait Twitter juga selain apa saya sebutkan tadi faktor non teknis tadi, faktor teknisnya Twitter itu cenderung lebih mudah untuk diambil datanya. Yes. Dan data Twitter itu bisa kita ambil memakai library yang sangat banyak tool-toolnya di internet, ya kan. Ada yang memakai API, ya kan, harus memakai token yang harus diatur dari Twitter, kayak pakai Tweepy, atau ada yang tool atau library yang mensyaratkan tidak memakai token, ya kan, pakai misalnya Gateful Tweet atau pakai Twin gitu. Juga untuk media online ya cukup mudah untuk mengambilnya sekarang. Datanya bisa pakai library semacam Beautiful Soup, terus sampai ke newspaper itu. Nah, kita tadi sebenarnya kita bicara soal data, ya. Data di mana kita sekilas melihat suatu fenomena big data. Big data salah satu adalah data berbentuk teks. Setelah data berbentuk teks itu difokuskan lagi dalam data bentuk media sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menganalisis data tersebut? Maka ada istilah nama AI, artificial intelligence atau intelligence buatan, atau lebih khusus lagi adalah machine learning, ya. Lebih khusus lagi adalah big data analytics, ya. Nah, AI inilah menjadi salah satu tool atau senjata untuk mengupas sebuah buah yang besar bernama big data itu. Nah, ini salah satu bentuk percabangan dari AI, ya kan. Nah, kalau saya sendiri selama ini di Netrate.id fokus pada NLP dan machine learning, di mana kami menganalisis data berbentuk teks yang harapannya menghasilkan suatu insights yang bisa berguna bagi user. Nah, ini salah satu aplikasi of AI, ya. Teman-teman saya yakin itu sudah memahami dan mengalaminya. Oke, sampai sejauh ini suara saya masih aman, ya? Oke, saya lanjut dulu. Pertama, saya akan mengenalkan apa itu Netrate.id, ya. Jadi Netrate.id itu adalah suatu tool, ya, di mana kami menganalisis data dari media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram, dan media daring, yang mana ini akan divisualisasikan memakai sebuah dashboard, ya, di mana data yang tervisualisasi tadi juga turut di analisis, ya, atau diberi sentuhan AI di dalamnya. Harapannya adalah dapat menghasilkan suatu insight yang berguna. Nah, ini adalah salah satu alur untuk monitoring online media, di mana kami pertama di mana user nanti akan bisa memantau akun, kata kuncinya di media online, ya kan, menarik data dari media online, terus menjadikan dengan visualisasi interaktif dan membentuk sebuah report. Nah, tadi dari media online, terus ini ada Instagram, ya, kurang lebih alurnya sama. Nah, ini kalau Instagram itu biasanya yang kita pantau adalah dari tagarnya, ya. Jadi tidak berbeda dengan Twitter yang bisa disebutkan keyword seperti itu. Kalau Instagram saat ini baru bisa dari tagarnya seperti itu. Misal misal kita akan memantau jual rumah Jogja, nah gitu kan, itu bisa, jadi kita masukkan tagar itu atau hashtag itu. Nah, selanjutnya Facebook yang baru bisa dipantau adalah akun, page, dan grup Facebook, di mana dari akun Facebook ini, akun, page, dan grup ini kita tarik datanya, setelah itu kita sajikan dalam visualisasi dan bentuk report. Dan yang terakhir adalah Twitter yang akan kita coba
diskusikan pada malam hari ini. Ini adalah salah satu topologi dari tool yang kami kembangkan. Yang pertama adalah keyword. Keywordnya dimasukkan, setelah itu kita masukkan pada queue, ya kan, memakai tool RabbitMQ. Setelah itu dari RabbitMQ itu nanti akan didelegasikan pada tool crawlernya. Jadi karena kita datanya itu diambil dari media sosial dan media online, itu perlu ada disebut crawl engineer. Ya. Dari crawl engineer ini akan mendapatkan data, setelah itu akan kita olah dalam sebuah machine learning-nya. Setelah machine learning-nya diolah, setelah itu kita save dalam sebuah database dan kita indeks memakai tools misal Elasticsearch atau sebelumnya kita save memakai MongoDB. Setelah itu dari database itu kita olah jadi suatu dashboard, yang mana ada dashboard ada back end-nya, ada front end-nya. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa ML service yang bisa yang kami kembangkan, ya. Di antaranya yang mungkin sudah umum adalah sentiment analysis, ya kan, analisis sentimen, setelah itu name entity recognition, terus kategori classification, dan pertama self classification by name, jadi mengidentifikasi jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya. Pertama ada analisis sentimen, ya kan, mungkin ini teman-teman sering berjumpa kalau teman-teman berurusan dengan NLP dan analisis sentimen, yang sering dibikin contoh adalah analisis sentimen. Nah, jadi kita bisa memprediksi apakah suatu tes itu mempunyai sentimen positif atau negatif. Ya. Analisis sentimen ini sangat berguna untuk analisis, khususnya terkait, misal kita ingin menilai apakah suatu kebijakan itu menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat. Bagaimana opini masyarakat terkait penerapan PSBB misalnya. Nah, analisis sentimen sangat berguna di bagian situ. Pertama ada name entity recognition, jadi kita bisa mengenal entitas dalam satu teks. Entitas ini mengandung apa aja sih? Misal contohnya adalah Pengurus Besar NU memperingati hari ulang tahun yang ke-94. Ya. Di mana NU ini diidentifikasi sebagai organisasi. Terus dalam pidato sambutannya, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj pun ikut bicara soal Jiwasraya. Nah, Said ini diidentifikasi sebagai person dan Jiwasraya sebagai organisasi. Hari ini juga misal dengan identifikasi, misal contoh yang sering digunakan itu adalah misal Bapak Adi Sucipto itu pergi ke Bandara Adi Sucipto. Nah, di mana Adi Sucipto di awal itu sudah identifikasi sebagai person dan Bandara Adi Sucipto itu identifikasi sebagai fasilitas kayak gitu. Nah, ini ada kategori classification di mana kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kategori berdasarkan teksnya. Teksnya ini mengandung dia berbicara politik atau berbicara finance, ya, berbicara government atau berbicara sport, itu. Selanjutnya adalah seks klasifikasi, di mana kita mengidentifikasi apakah nama kejadian ini sebagai laki-laki atau perempuan, ya. Seperti itu. Jadi segmentation ini sangat berguna. Misal kita ingin identifikasi isu ini, ya, misal isu terkait apa, misal terkait penjualan kosmetik, ya, itu aslinya banyak bicara oleh siapa sih? Oh, ternyata yang sering bicarakan itu ternyata laki-laki daripada perempuan. Padahal stereotipnya selama ini adalah perempuan. Gitu. Bisa mengidentifikasi seperti itu. Nah, pertama, selanjutnya kita akan langsung fokus pada analisis yang bisa kita bikin, ya. Ketika kita memanfaatkan data dari Twitter dan media sosial, ya, media sosial dan media online. Ya. Pertama adalah sebelum buat analisis,
Yang bisa kita siapkan adalah pertama adalah judulnya, yang kedua adalah sumber datanya, data resource-nya, yang keempat adalah rumusan masalahnya atau research question-nya, yang keempat adalah kata kunci atau keyword-nya. Itu. Nah, ini langsung aja ya, ini langsung aja analisis yang sudah saya siapkan untuk diskusi kita malam ini adalah pertama adalah judulnya adalah mahasiswa selama pandemi. Sumber datanya dari mana? Dari Twitter dan News. Ya. Deskripsi kayak gimana? Deskripsi ada kita pasti memahami bahwasanya ketika masa WFH atau pandemi ini KBM atau kita belajar mengajar dialihkan ke rumah atau kosan, di mana pemerintah itu ingin mengetahui ya. Jadi apa namanya skenario adalah pemerintah ini mengetahui aslinya kebijakan kuliah online ini sangat efektif apa enggak sih bagi mahasiswa. Di mana analisis ini akan jadi suatu pertimbangan apakah kebijakan kuliah online ini diakhiri atau dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita bisa merumuskan suatu perancang, dari situ kita bisa merumuskan suatu pertanyaan kunci. Pertama adalah seberapa efektif kegiatan kuliah selama masa pandemi. Yang kedua adalah apa masalah yang dihadapi mahasiswa selama kuliah masa pandemi. Setelah itu kita tentukan keywordnya. Pertama kuliah di rumah, kuliah di rumah dipisah dan digabung. Kuota internet mahasiswa, UKT mahasiswa, kuliah online, kuota mahasiswa dan kuliah online kayak gitu. Oke, pertama kita akan melihat hasilnya. Jadi setelah kita tentukan keyword ini, harusnya kan selanjutnya kita mengambil data ya. Jadi crawlernya mengambil data, setelah data itu diambil, setelah data diambil, maka selanjutnya adalah akan kita visualisasikan hasilnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Pertama kita akan berbicara dari sisi sudut pandang media online. Ya. Nah, dari sisi media online ya, isu mahasiswa selama pandemi ini mengumpulkan data sekitar 1.334 berita, ya, di mana itu dikumpulkan oleh 108 media dan secara kategori pemberitaan itu masuk dalam skup education yang cukup besar, 74%. Ya, itu bisa dimaklumi karena kita bicara soal mahasiswa ya. Nah, pertama kita akan fokus di bagian total news-nya ini ya. Nah, secara total news ya kan, kalau kita rentangkan datanya itu dari 1 Maret sampai 31 Mei ya kan. Karena kurang lebih masa pandemi atau WFH itu kan sekitar bulan-bulan itu ya. Ada waktu-waktu yang datanya sangat peak ya kan, sangat tinggi, yaitu sekitar 15 Maret, terus sekitar 8 April dan 5 Mei. Ya. Selama peak time ini ya kan, kita juga bisa melihat tren sentimen. Nah, tren sentimen itu seperti apa? Jadi tadi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwasanya ketika data diambil, setelah itu akan diprediksi sentimennya atau akan diolah machine learning-nya. Salah satunya adalah sentimen tentunya. Di mana dari situ kita bisa melihat bahwasanya sentimennya itu apa aja. Nah, setelah datanya itu sudah terlahir sentimen, akan kita visualisasikan atau kita agregasi menjadi sebuah data peak time seperti ini. Nah, data 15 Maret ini apa aja? Nah, data 15 Maret ini kita bisa melihat bahwasanya ternyata pada 15 Maret ini beritanya soal wacana penyelenggaraan kuliah online. Jadi, karena masih bulan-bulan awal, baru bicara soal kuliah online. Selanjutnya, tanggal 8 April. Nah, kalau April ini bicara soal apa? Oh, ternyata soal SNMPTN. Ya kan? Sekitar 8 April ini bicara soal SNMPTN rata-rata. Terus tanggal 5 Mei, ya kan, peak time ketiga, itu bicara soal isu-isu terkait UKT, ya kan. Jadi UKT, jadi
ini apa namanya? Ini kok kita kuliah online tapi kok UKT-nya kok masih full aja kayak gitu. Beritanya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita melihat dari sisi peak-time, kita bisa melihat dari sisi total medianya. Total media. Nah, medianya ini apa aja? Oh, ternyata pemberitaan terkait mahasiswa selama pandemi ini diberitakan oleh beberapa media. Pertama, Tribun Timur, Detik, dan Kompas. Ya. Nah, pertama kita akan melihat dari sisi Tribun Timur. Nah, di Tribun Timur kurang lebih beritanya terkait mahasiswa yang terkendala soal jaringan ketika akan mengalami kuliah online. Oke. Terus ada BEM yang menuntut anggaran UKT. Gitu. Setelah itu ada Detik. Ya. Apa yang dibicarakan Detik? Ya. Detik memberitakan terkait mahasiswa UPI yang mengajukan biaya pendidikan. Ya. Nah, terus ada apa namanya? Ada ramai tagar unsur jutek soal relasi UKT. Rektor kendala di mahasiswa sendiri. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, soal virality map tadi. Jadi ketika Twitter itu ketika Twitter itu memviralkan sesuatu, ya, ketika Twitter memviralkan sesuatu, maka media online ramai-ramai memberitakannya. Ya, setelah itu user turut serta meramaikan di media sosial kayak Facebook dan WhatsApp. Gitu. Itu Kompas, ya. Nah, Kompas masih bicara soal UKT juga pemberitaannya, yaitu. Nah, setelah kita melihat dari sisi medianya, kita juga bisa melihat dari sisi lokasinya, ya. Lokasi di mana berita itu diberitakan. Nah, lokasi ini diambil dari mana? Lokasi ini diambil dari entity-entity yang disebut atau tertulis di dalam sebuah berita. Jadi seperti yang saya sebut tadi kan kita juga bisa mendeteksi apakah dalam satu teks itu berbicara soal berbicara soal lokasi di mana aja. Nah, ternyata setelah kita prediksi NER-nya dan kita agregasi datanya, ternyata yang paling banyak itu pemberitaan yang mention daerah sekitar Sulawesi Selatan, yang birunya cukup pekat itu, dan Jawa Timur. Nah, kita juga bisa menilai lebih detail. Nah, berita di Sulawesi Selatan, ya, berbicara masih sama soal kesulitan mahasiswa kesulitan kuliah online karena keterkendala jaringan kayak gitu. Terus berita di Jawa Timur, ya kan? Berita Jawa Timur berbicara soal ini berbicara kurang lebih soal pasien ya, masih bicara COVID berbeda dengan sebelumnya. Karena emang mungkin karena terbawa tren COVID di Jawa Timur ini semakin naik semakin hari. Nah, itu tadi kita bicara soal overview dari sisi media online-nya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Twitter-nya. Oke. Dari Twitter, ya kan? Dari Twitter kita melihat beberapa peak time ketika data itu sudah diambil. Kita sudah bisa mengambil datanya kurang lebih sekitar 16.000 dari 1 Maret sampai 31 Mei, di mana tingkat peak time itu pada pada tanggal 21 Maret, 8 April, dan 30 Mei. Nah, di Twitter sentimennya itu rata-rata negatif. Rata-rata negatif. Di mana jenis kelamin yang sering nge-tweet itu adalah laki-laki daripada perempuan dan diakses dari mobile. Gitu. Nah, coba kita akan lihat secara detail dalam 1 Maret, 8 April, dan 20 Mei ini tweetnya terkait apa sih? Nah, tanggal 21 Maret, rata-rata netizen yang bisa diduga ini adalah mahasiswa, itu rata-rata mempertimbangkan
Mbok yo dosen itu jangan terlalu banyak ngasih tugas toh selama kuliah online. Lalu seperti itulah kalau dibacakan secara sederhana itu. Itu syarat tanggal 21 Maret ya. Nah, sekarang tanggal 28 April eh berbicara soal UKT mahal ya kan. Bicara UKT mahal ya kan. Ya apa namanya? Netizen protes kok UKT-nya kok apa namanya? Kok nggak diturunkan, kurang lebih seperti itu. Kayaknya ada sampai ini ada sebuah kata atau tagar Kemenak jago PHP gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait ya 30 Mei ya. Ini masih bicara soal kuliah online ya kan. Dan masih bicara soal bicara soal bayar UKT yang mahal gitu. Nah, ini tadi kita bicara dari si peak time-nya 21 Maret, terus 28 April, 30 Mei. Nah, ini kalau kita melihat data Twitter dari 1 Maret dan 31 Mei, jadi tidak per peak time, tapi dari secara keseluruhan, kurang lebih rata-rata netizen Twitter, kalau kita lihat dari most like-nya, jadi kan ketika kita mengambil data itu kan ada data lag-nya juga. Nah, data lag itu kita bisa agregasi. Netizen pertama ya kebanyakan bicara soal UKT, terus juga bicara soal terkait harapan mahasiswa agar tidak, atau netizen atau harapan kepada mahasiswa agar jangan pulang kampung ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kita juga bisa melihat top akun yang sering nge-tweet terkait tema mahasiswa selama pandemi ini siapa aja. Nah, setelah kita tadi melakukan overview dari sisi media online dan media online dan media daring, media online dan media sosial, ya kan? Tadi kita sudah merumuskan suatu rumusan masalah, ya, suatu rumus masalah atau pertanyaan kunci terkait suatu analisis, ya kan? Yang mana analisisnya adalah berbicara soal mahasiswa selama pandemi. Nah, setelah kita melihat secara overview, secara keseluruhan, kita tentunya perlu melihat cara rumusan masalahnya agar kita bisa menjawab pertanyaan penelitiannya itu. Pertama ada pertanyaan, seberapa efektif kegiatan kuliah selama masa pandemi? Nah, kita bisa melihat pertanyaan ini dari Twitter dan media online. Nah, di Twitter kita bisa mendapatkan jawaban bahwasanya rata-rata netizen itu kurang sepakat terkait kuliah online ini, atau kurang mereka mengeluhkan kuliah online ini kok capek, terus kayak tugasnya kurang lebih seperti itu. Kuliah online tapi kok biaya UKT-nya nggak diturunin kayak gitu. Yang kedua adalah apa masalah yang dihadapi mahasiswa selama kuliah masa pandemi. Nah, masalah ini kita bisa melihat seperti ini. Jadi kalau di memakai entity recognition ini, kita juga bisa mendeteksi teks-teks yang itu mengandung komplain, ya, mengandung permasalahan, mengandung persahabatan dari netizen itu apa aja toh. Nah, gitu. Ya, dan kita bisa melihat ternyata komplain itu adalah lemot, susah banget, susah sinyal gitu. Terus kalau dilihat dari tweetnya itu adalah rata-rata bicara soal UKT derivant, kayak lebih seperti itu. Nah, terus ini juga masalahnya bisa lihat dari sini tugas-tugasnya banyak banget ya kan. Mbok kasih tugas itu kok ngira-ngira kayak itulah gitu, kurang lebih seperti itu. Masalah juga kita juga bisa melihat masalah dari media daring ya. Media daring ini ketika kita melihat data dari sisi kategori finance ya, itu juga ternyata ya netizen berbicara soal UKT. Nah, tadi kita sudah bicara banyak terkait dari sisi media online-nya, dari sisi media sosialnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan
awal, ya kesimpulan lah kurang lebih seperti itu, bahwasanya tadi banyak yang dibicarakan adalah perihal kuliah online belum efektif, ya kan? Mahasiswa terlalu banyak dengan tugas, susah sinyal, dan terus UKT biaya mahasiswa mengalami kesulitan dalam membayar biaya UKT, itu. Dan mahasiswa ada biaya potongan, kayak itu. Kurang begitu. Nah dari sini nanti harapannya kesimpulan ini menjadi suatu pertimbangan bagi pengambil kebijakan, apakah kuliah online ini atau kuliah dari rumah ini bisa dilanjutkan atau mungkin dikoreksi kalau ada yang salah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat analisis lainnya itu di portal bernama blog.meteor.id. Nah, itu juga sering kita membagikan beberapa analisis yang kita bisa bikin. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke analisis kedua terkait kopi, suara saya masih bisa didengar ya? Masih bisa ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah kita bicara kalau dari sini dari sisi policy. Dari kerangka analisis kedua ini adalah kita bicara soal kopi, ya kan? Jadi dari sisi dari sisi non politik atau non sosial politik, dari sisi produk, lebih seperti itu. Produknya masih sama, Twitter dan news. Nah, pertama adalah deskripsi analisisnya. Deskripsi analisis ini kita bisa membuat suatu asumsi bahwasanya ketika orang itu melakukan WFH, tentu ya ketika kerja itu biasanya kan ditemani oleh kopi. Nah, kita akan melihat permintaan istilah kopi ini akan meningkat nggak selama pandemi ini. Isu kopi ini seperti apa selama pandemi ini, selama WFH ini. Nah, dari situ kita bisa merunut suatu masalah, jenis kopi apa yang sering dikonsumsi, terus jenis kelamin apa yang sering mengkonsumsi kopi, jenis kelamin apa yang sering mengkonsumsi kopi, terus yang ketiga, bagaimana opini masyarakat terkait kopi. Nah, seperti itu. Keyword yang kita pakai adalah kopi, ngopi, dan coffee. Keywordnya. Pertama adalah kita lihat secara media online-nya ya. Nah, dari sisi lihat media online, kita mengumpulkan data yang cukup banyak, sekitar 14.000 data, di mana yang menarik di sini adalah dari sisi kategori keyword isu topik kopi ini ternyata mempunyai komposisi kategori yang cukup besar. Ya. Biasanya kan kalau kayak mahasiswa tadi kan ternyata kategori kebanyakan adalah dari sisi dari sisi education ya kan. Nah, education. Nah, ternyata kalau yang sekarang ini kopi ini juga bisa dilihat dari sisi kesehatan dan kuliner gitu. Nah, kita lihat secara detail. Pertama adalah sisi kesehatannya. Nah, ternyata kopi ini diberitakan ya kan oleh Bangka Pos itu terkait manfaat kopi dan manfaat kopi yang menghambat 7 makanan yang bisa menghambat kesuburan gitu. Kita juga bisa melihat secara detail ini manfaat kopi. Nah, ketika kita memakai NLP dalam proses analisis teks ini, kita juga bisa melihat satu kesimpulan atau summary terkait berita yang akan kita analisis. Kayak misal ini berita soal 7 manfaat ampas kopi, ya. Itu kita bisa membuat suatu summary, suatu teknik summary di mana kita tidak usah membaca berita secara keseluruhan. Jadi cukup disampaikan oleh mesinnya. Gitu. Ini juga yang sama ya terkait berita terkait health and lifestyle ini. Nah, selanjutnya adalah
dari sisi kuliner, ternyata data yang diambil itu salah satunya juga menyebut dari kategori kuliner itu menyebut kata dalgona, ya kan? Nah, yang mana kita sebelumnya kan sempat rame apa namanya tren bikin kopi dalgona itu kan gitu. Nah, itu ternyata juga masuk dalam apa namanya radar pengambilan data. Nah, ini salah satu berita yang terkait apa namanya kopi dalgona ini. Nah, kalau tadi dari sisi media online-nya, nah sekarang sampai sisi Twitter-nya. Nah, di Twitter keyword kopi ini sangat banyak, cukup besar ya. Ya, ini sekitar 92.000 ya, sudah beberapa data di mana yang secara peak time data itu yang cukup tinggi itu sekitar 17 April terus sekitar 30 Mei kayak gitu. Di mana data keyword ini memiliki sentimen yang positif yang cukup banyak meskipun secara gap dengan sentimen negatif tidak terlalu tinggi. Nah, pertama kita akan melihat dari tanggal 17 April. Nah, 17 April ini isi apa sih 17 April itu? Oh, ternyata ini banyak cuitan promosi terkait apa namanya akun lucu-lucuan lah terkait kopi ya kan, ini kan kayak siwan gitu. Nah, lanjutnya 30 Mei ini kalau kita lihat tweetnya itu seperti artikel dari akun tirto.id terkait bicara soal mungkinkah pandemi mengakhiri budaya minum kopi di ruang publik secara global kayak gitu. Pas mau ngajakin tapi sungkan malam minggu cuaca lagi bagus atau kopi enak kayak Oke, gitu. Oke, lanjut. Kalau tadi bicara soal peak time-nya, nah, sekarang kita melihat tweet kopi dari tanggal 1 Maret sampai 31 Mei. Top tweet-nya bicara soal dari tweet yang banyak di-like, itu bicara soal dalgona, oke. Misal akun Raisa, akun Kihyun membuat dalgona kopi untuk kelurahan, kan? Misal akun HCL bikin dalgona kopi minumnya cuma 5 menit tapi ngaduknya sampai meninggal gitu. Bicara soal dalgona kopi. Nah, dari penjabaran tadi, ya kan, penjabaran dari media online dan Twitter tadi, kita bisa menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan lebih mengerucut rumusan masalah yang sudah kita sebut dari awal. Pertama adalah apa jenis kopi yang sedang dikonsumsi? Nah, kita bisa melihat jenis kopi yang dikonsumsi itu dengan NER, ya kan? Name Entity Recognition. Di mana NER ini juga kita bisa mengidentifikasi apa drink atau minuman yang sering disebut oleh netizen. Ternyata ada kopi hitam, ada kopi dalgona, ternyata juga muncul teh, ya gitu. Nah, kopi dari entitas kopi hitam ini kita bisa melihat list berita yang relate dengan kopi hitam. Misal ada berita pelanggan pesan kopi wajah di Viamed, SOS, ya. Rata-rata diberitakan oleh Republika dan Tribun, ya gitu. Oke, kopi hitam. Gitu. Terus kita juga bisa melihat jenis kelamin apa yang sering dikonsumsi kopi. Kita akan jawab pertanyaan itu. Ternyata jenis kelamin yang sering adalah laki-laki yang sering kopi ya daripada perempuan kayak gitu. Terus yang terakhir adalah bagaimana opini masyarakat terkait kopi kayak gitu. Opini masyarakat ini ternyata cukup lumayan bagus ya. Ada positif yang cukup tinggi dan negatif yang ya di bawahnya ya gitu. Nah, di sini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya ternyata selama pandemi ini kebanyakan kopi yang jadi favorit adalah kopi hitam dan kopi dalgona. Jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak bicara terkait topik kopi dan masyarakat memiliki opini positif terkait kopi. Nah, dari kesimpulan yang ini
mungkin kalau ini bisa dilihat, kalau dilihat oleh pengusaha atau entrepreneur, itu menjadi suatu peluang usaha ya. Oh ternyata karena trennya itu adalah kopi dagun dan kopi hitam, dia bisa aja membuat suatu usaha apa namanya, delivery kopi. Dia bisa bikin kopi hitam, bisa bikin kopi dagunan. Jadi ini bisa menjadi suatu riset pasar bagi calon pengusaha itu. Oke, ini juga ini bisa teman-teman lihat di blog Netre ya, .id, itu ada analisis lainnya dari sudut pandang yang lain, yaitu. Nah, yang terakhir ya kan, kalau di awal kita bicara soal analisis dari sisi policy politiknya, yang kedua bicara soal analisis terkait entrepreneur-nya ya kan, dari set pasarnya. Nah, yang terakhir ini ada analisis ya. Ini saya tambahin terakhir ini, saya tambahin analisis Twitter terkait produk bank, ya kan? Yang mana, misal analoginya begini, teman-teman menjadi suatu konsultan suatu perusahaan atau perusahaan keuangan, taruhlah bank, di mana si bank itu bingung, ya kan? Bingung, aku ini mau bikin produk apa sih kayak gitu. Nah, itu bisa membuat analisis seperti ini. Yang mana ini saya langsung ke pertanyaan kuncinya ya. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana opini masyarakat terhadap isu ekonomi masyarakat sekarang. Yang kedua, itu adalah produk bank apa yang dimiliki masyarakat sekarang. Yaitu. Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Analisis ini aslinya saya bikin dari awal tahun kemarin. Ya kan? Jadi apa namanya, niatnya itu membuat landscape produk bank selama tahun 2020 ini kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Jadi data dari itu ada sekitar 1 Januari dan sampai ke 1 Januari. Keywordnya seperti ini, ada asuransi, daya beli, hutang luar negeri, seperti itu. Nah, dari keyword itu, ya kan? Dari keyword itu menghasilkan suatu data seperti ini, di mana ada 23.000 tweet, ya kan? Yang mana itu didominasi sentimen negatif, ya kan? Terhadap isu ekonomi ya. Nah, dengan data sebanyak itu, dia memiliki peak time pada 7 dan 30 Januari. Ya, di mana pada bincangannya itu memuncak ketika mendekati akhir bulan, seperti itu. Nah, 7 Januari ini berbicara apa? 7 Januari itu berbicara soal isu Jiwasraya, ya kan? Nah, kalau teman-teman cukup mengikuti berita, teman-teman pasti tahu isu Jiwasraya kemarin cukup yang di awal tahun, ya kan, cukup diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah isu kapal Cina yang masuk di perairan Natuna, kayak gitu. Tanggal 7 Januari. Nah, tanggal 30 Januari itu bicara masih soal isu Jiwasraya. Terus adanya skandal Asabri, ya kan? Skandal di apa namanya, terkait untuk apa yang dilakukan oleh Dirut Asabri, yaitu. Oke, selanjutnya terkait top inisiator, ya kan? Atau akun-akun yang sering nge-tweet terkait isu ekonomi selama rentang waktu itu adalah, pertama, itu ada Said Didu yang mengkritik pemerintah seolah tidak tegas karena Cina merupakan satu investor negara. Terus ada Susi Budi Astuti yang merasa berang terkait masuknya kapal asing ke wilayah teritorial Indonesia. Nah, kalau dari sisi word cloud-nya atau kata yang sering muncul, itu ada Jiwasraya, asuransi, dan Natuna. Terus, nah ini yang menarik adalah sudah dimulai munculnya istilah corona pada awal tahun ini, ya kan? Kata Cina yang juga terkait kasus merebaknya virus corona yang terjadinya mengabarkan dunia dan juga berdampak pada perekonomian, kayak gitu. Nah ini kalau dari sisi social network analysis ya, SNA, ya kan, ternyata kebanyakan dia
nge-tweet-nya ditujukan kepada Jokowi itu dan Kemen BUMN, ya kan? Yang mana karena karena saat itu ramai-ramai isu Garuda, Menteri Erick Thohir ini menjadi ya disebut sering di mention lah oleh media online dan di Twitter. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu kesimpulan awal yang mana isu ekonomi ini kebanyakan bicara soal terkait Jiwasraya, ya kan, yang mana itu cukup memberikan sentimen negatif dan di banyak isu ekonomi juga berbicara soal Cina, ya kan, di mana kapal milik Cina yang masuk ke perairan Natuna. Gitu. Nah ini infografisnya, teman-teman bisa melihatnya di blog meter dengan detailnya. Nah yang kedua, tadi menjawab pertanyaan pertama, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua itu adalah terkait produk bank apa yang dinikmati oleh masyarakat sekarang. Gitu. Sekarang itu adalah 1 Januari dan sampai 31 Januari. Setelah itu kita tentukan keywordnya, ada deposito, e-money, ya kan, mobile banking dan lain sebagainya. Nah, dari situ setelah kita ambil datanya, kita melihat suatu workload, ya, atau kumpulan data, atau kumpulan kata kunci yang sering muncul. Ini ada deposito, ada kartu kredit, ada reksadana seperti itu yang sering digunakan warganet. Nah, selanjutnya kita menganalisis per keywordnya. Salah satu yang pertama adalah deposito. Kata deposito ini cukup mempunyai tweet yang cukup banyak ya, sekitar 1.300-an ya. Yang mana pembahasannya cukup fluktuatif pada Januari 2020. Meskipun secara total itu lebih banyak sentimen positif, tapi juga ternyata mempunyai sentimen negatif yang cukup tidak kalah banyak ya. Jadi beda tipis ya, seperti itu. Isu-isu terkait deposito ini sangat berrelasi dengan isu Jiwasraya dan Asabri, ya, bahkan ada terkait dengan isu korupsi juga, yaitu. Nah, selanjutnya adalah kata kunci kartu kredit, ya. Nah, kartu kredit ini cukup banyak di akhir bulan Januari, yang mana itu juga memiliki sentimen negatif yang sangat banyak, sekitar 264 secara total dibandingkan sentimen positifnya. Nah, meskipun mempunyai sentimen yang negatif, tapi juga ternyata juga ada tweet yang memiliki sentimen yang yang memiliki minat membuat kartu kredit. Selanjutnya ada dari sisi KPR ya. Ternyata pembahasan KPR juga memiliki tren yang cukup tinggi di akhir bulan, memiliki sentimen positif yang memiliki sentimen negatif kayak gitu. Nah, terkait KPR ini juga cukup naik pada kala itu ya, yakni ketika ada wacana DP 0%, DP 0 rupiah yang disampaikan oleh Erick Thohir, ya, begitu. Terus ada netizen juga cukup beberapa freelancer yang cukup membagikan pengalamannya dalam membuat KPR, kayak gitu. Dan itu ada reksadana, ya kan, kurang lebih sama dengan sebelumnya, fluktuatif juga. Nah, ternyata beberapa ini juga memiliki reksadana juga mempunyai cuatan positif, ya kan. Terus juga dia memiliki sentimen negatif juga, gitu. Terus mobile banking, ya kan, ya hampir sama seperti sebelumnya, kayak gitu. Nah, dari beberapa penjabaran yang tadi itu ternyata deposito itu menjadi tren pembahasan Twitter terkait produk bank. Jadi mempunyai total data yang cukup banyak, ya kan. Selanjutnya itu diikuti oleh kartu kredit dan KPR, ya, bijak oleh warganet, ya kan. Kartu kredit menjadi candu bagi peminatnya, namun sekaligus juga menjadi satu momok bagi masyarakat ketika tidak bijak memanfaatkan kartu kreditnya. Begitu pula dengan ya, produk KPR juga turut diperbincangkan karena juga KPR menjadi salah satu solusi bagi masyarakat milenial atau pasutri muda untuk membuat suatu
rumah ya, kayak gitu. Habis itu, nah dari dua pertanyaan tadi, pertama terkait isu ekonomi dan kedua adalah produk bank, maka kita bisa membuat suatu rekomendasi, ya kan? Kalau tadi saya bisa bicara, saya mengatakan skenario adalah ketika misal kita ada bank apa namanya yang ingin meminta pendapat kita terkait produk bank apa yang bisa diluncurkan pada tahun 2020. Dari dua analisis pertanyaan tadi itu kita bisa melihat bahwasanya masyarakat kebanyakan senang terkait deposito, tapi ekonomi ini saat itu lagi jelek karena isu-isu jiwasraya. Maka kita bisa membuat suatu rekomendasi bahwasanya mungkin produk deposito itu bisa menjadi salah satu pertimbangan produk yang bisa diluncurkan oleh bank pada tahun 2020. Namun terkait momennya itu bisa bisa kita pertimbangkan karena pada saat itu masih ramai isu corona, isu jiwasraya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi kan juga ada mention isu corona juga ya. Nah, dari situ kan mungkin bisa ditambahkan bahwasanya ternyata corona saat itu sudah terdeteksi oleh oleh netizen bahwasanya isu corona ini ketika muncul dia sudah prediksi akan mempengaruhi ekonomi dan sekarang kita cukup merasakannya. Oke, kurang lebih seperti itu terkait analisis yang bisa saya jabarkan. Terkait analisis tadi yang saya jelaskan itu teman-teman nanti bisa coba, ya kan. Jadi Netre selama ini sebelumnya kan masih bergerak dalam model bisnis B2B. Nah, bisnis to bisnis ya. Rencananya sekitar minggu akhir bulan Juni ini nanti kita akan meluncurkan Netre yang sifatnya B2C. Jadi teman-teman dari user atau dari customer itu bisa langsung mencoba Netre, akses Netre.id, dan bisa memanfaatkan beberapa fitur secara gratis. Jadi seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Ini beberapa kanal media sosial dari Netre. Mungkin teman-teman kalau bisa ingin melihat analisis lagi, bisa mengakses blog.netre.id. Kurang lebih setiap harinya kita akan selalu mengupdate suatu analisis terkait isu yang sedang berkembang atau isu yang bisa sekiranya layak untuk kita kemas analisis dan mencari insight-nya. Kurang lebih seperti itu dulu, Mas Moderator. Terima kasih. Oke, menarik sekali penjabaran dari Pak Ari Nasihudin. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Oke, kita mulai dari atas dulu. Yang pertama pertanyaan ada dari Bapak Ridwan. Basic apa yang dibutuhkan untuk memulai dan baiknya menggunakan apa untuk pemula memulai untuk menganalisis data atau menjadi data analis? Mungkin bisa dijawab satu persatu, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Ridwan. Basic apa yang dibutuhkan untuk memulai dan baiknya menggunakan apa yang menganalisis data menjadi data analis ya. Gini, saya sering ditanyakan terkait bagaimana sih ketika kita akan memulai menjadi data scientist, ya kan, kayak itu. Mungkin teman-teman sering melihat, ya kan, kalau di Google itu adalah kalau mau jadi data scientist atau data analis itu adalah skill-nya yang dibutuhkan apa aja sih, kayak itu. Nah, macam-macam itu requirement-nya. Cuma kalau dari saya, kalau secara general, pertama teman-teman harus paham secara teknisnya dulu, ya kan? Secara teknisnya ini codingnya. Jadi teman-teman kalau misal dari latar belakang informatika atau ilmu komputer, teman-teman bisa belajar Python, ya kan? Biasanya bisa belajar Python. Atau kalau teman-teman dari basic statistika, teman-teman bisa pakai R gitu, software R. Nah, teman-teman harus paham secara skill itu. Nah,
Yang kedua itu adalah teman-teman harus paham minimal secara general terkait metode matematika yang ada dalam AI ya, dalam machine learning. Nah, yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus paham terkait bagaimana cara menganalisis satu data, yaitu bagaimana caranya, ya itu bisa dilihat dari membaca paper, ya kan, terus membaca suatu rilis dari analisis data senior, kalau seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau dikatakan basic-basicnya apa? Basic pertama teman-teman harus paham map-nya dulu, map di AI. Setelah itu teman-teman harus paham secara teknisnya, secara Python-nya apa, Python-nya gimana, teman-teman harus belajar Python, ya kan? Belajar R, kalau teman-teman lebih ke R, kalau selama ini saya pakainya Python. Maksudnya teman-teman harus mencoba belajar menginterpretasikan data atau model AI yang teman sudah bikin, kurang lebih seperti itu. Karena pada akhirnya secanggih apapun tool yang teman-teman pakai atau secanggih apapun teknis yang teman-teman pakai atau sepintar apapun percepatan yang teman-teman kuasai, kalau teman-teman kurang bisa menjelaskan secara baik dan mudah dipahami oleh orang awam, itu juga kurang lebih kurang efektif juga itu loh, kayak gitu. Kurang lebih itu ya terkait basic yang dibutuhkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ada dari Hamid Jumasa. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke arah teknis. Beliau bertanya, dalam developer Twitter terdapat beberapa paket pilihan agar developer dapat menggunakan fasilitas dari Twitter, seperti Standard API, Premium API, Enterprise API, dan Edge API. Dari keempat bagian tersebut, perbedaan pada data yang akan diolah apa saja? Kemudian, apabila ingin mengolah data Twitter selama 3 bulan, paket API yang mana yang bisa dimanfaatkan, dan cara mengupdate atau mengubah paket dari standar API ke premium API, bagaimana caranya? Terima kasih. Setahu saya kalau untuk perbedaan fasilitas Twitter itu adalah lebih ke sih. Yang paling ngaruh itu adalah lebih ke jangka waktu yang bisa diambil dari API Twitter. Ya kan? Soalnya kalau yang free itu kan bisanya cuma 7 hari ke belakang kan, kalau nggak salah. Ke belakang. Nah, cuma kalau perbedaan selain itu mungkin teman-teman Mas Hamid itu bisa melihat di dokumentasi Twitter, saya juga nggak hafal soalnya. Cuma kalau selama ini saya pakainya gini, karena ya biasanya kan kalau engineer itu kan cari yang gratis lah ya, cari yang gratis datanya. Nah itu biasanya pakai kalau datanya itu diambilnya secara real time maju ke depan, itu mungkin bisa pakai yang free. Cuma ya harus ngakalinya kita harus menyiapkan suatu server yang bisa secara mau data ke depan. Tapi ada beberapa library yang itu support tanpa memakai API itu bisa mengolah data selama 3 bulan, ya kan, kayak itu. 3 bulan ke belakang. Itu pakai data itu ngambil datanya itu dari fungsi search-nya Twitter itu loh. Fungsi Twitter, kalau kita pakai fungsi search-nya Twitter itu kan kita bisa ngambil datanya tanpa API. Kalau library-nya, kalau tadi saya share itu, saya dulu sempat pakai yang Git Auto Tweet itu. Jadi kita mengambil data Twitter tidak terpaku dalam 7 hari ke belakang, kayak gitu. Mungkin itu aja ya, mungkin yang kita bisa jawab ya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Shirley ya. ya, Ini saya langsung jawab aja ya. iya boleh Pak. Ya. Untuk singkatan dalam sentimen, apakah itu mempengaruhi tingkat akurasi penelitian? Bisa ya, bisa tidak, tergantung metodenya, Mbak. Jadi kalau pakai metode kayak misal noise bias, terus SVM itu biasanya hal seperti itu harus diproses. Proses itu bisa dihilangkan atau bisa dijabarkan, kayak itu. Kalau pakai deep learning, kalau datanya sifatnya banyak, itu biasanya langsung bisa diolah langsung dan tidak terlalu mempengaruhi akurasinya, kayak gitu. Itu kalau terkait singkatan ya. Ya bagusnya sih kalau singkatan itu bisa dijabarkan. Cuma kan kadang itu kan kita develop model di machine learning itu kan tergantung faktornya banyak ya. Ada faktor bisnis yang harus cepat, terus kalau konsepnya penelitian itu ada tenggat waktu yang harus dicapai. Nah, itu mungkin itu bisa di salah satu pertimbangan terkait metodenya. Selanjutnya mungkin Herdisel Santoso, bagaimana cara memisahkan data yang sebenarnya memiliki sentimen negatif tapi polanya positif? Misalnya saya tidak protes UKT naik. Oke. Tentu sentimen ini masih banyak hal yang bisa kita teliti ya terkait keefektifannya. Salah satunya yang susah itu adalah terkait kata-kata yang sifatnya itu satir gitu kan. Secara tekstual itu memuji, tapi pada akhirnya dia menyindir gitu. Nah, kalau berkaca dari data.id selama ini yang kami kembangkan itu adalah sentimen yang sifatnya normatif. Jadi misalnya kata-kata yang normatif itu maksudnya kata-kata yang kita set data trainingnya itu kalau misal ada kata menusuk atau kata menolak, terus ada kata-kata menolak, menusuk, menolak, terus ada kata mendukung, itu sentimennya kayak gimana? Misal kalau menolak itu sentimennya lebih ke negatif, terus mendukung itu lebih ke positif gitu. Kalau terkait pertanyaan Pak Hendrik Diesel ini, saya tidak protes UKT naik. Nah itu kalau tergantung metode yang kita bisa pakai. Kalau misal kalau pakai konsepnya normatif mungkin itu akan meleset, ya kan? Ya, misal saya tidak protes itu bisa deteksi secara negatif. Ya, otomatis kembali lagi ke bagaimana kita set datasetnya. Kalau datasetnya itu lumayan banyak, atau kita bisa mampu mengumpulkan data yang banyak dan memakai deep learning misal, nah pola teks yang seperti disebutkan tadi, saya tidak protes itu mungkin bisa kita prediksi sebagai kata yang negatif, ya kan? Misal tidak boleh, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Misal data trainingnya tidak boleh seperti itu, ya. Kayak gitu. Semoga membantu menjawab ya. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Martin, Pak. Ada Martin, 3 poin di sana. Idealnya berapa jumlah data yang digunakan dalam melakukan analisa data saat Twitter, Facebook, dan lainnya? Apakah dihitung dalam periode tertentu satu terakhir? Jumlah data yang dianalisis, nah itu tergantung. Nah, itulah kenapa mengapa perlu menentukan judul penelitian dulu, kerangka penelitiannya.
Contoh karena kita di analisis itu berbicara soal pandemi, ya, maka rentang datanya itu saya tentukan pada 1 Maret sampai Mei. Jadi kalau kita bicara ideal, memang nggak ada ideal ideal fixnya, tapi tergantung merujuk ke rumusan masalah atau judul penelitian yang teman-teman tentukan. Kalau misal teman-teman menganalisis soal isu pilpres, kampanye pilpres, otomatis kan waktunya seperti itu. Kalau terkait jumlah datanya, itu kembali lagi ke waktunya tadi. Jadi nggak bisa ditentukan jumlah datanya juga. Misal kalau waktunya, misal kalau pilpres kan panjang kampanye kemarin datanya itu mungkin bisa sampai jutaan. Tapi kalau masa WFH ini sekitar 3 bulan datanya mungkin sekitar 50.000, 100.000 kalau lebih seperti itu. Jadi nggak ada jumlah data yang fix. Apabila dalam analisis data ditemukan outlier data, baiknya seperti apa Pak diabaikan atau seperti apa langkah baiknya agar menghasilkan informasi yang diinginkan. Oke. Kalau misal datanya itu dinilai mengganggu, kayak misal hasilnya ketika saya menganalisis tadi ada beberapa name entity recognition yang itu meleset, ya kan? Datanya prediksinya meleset. Itu diabaikan aja nggak masalah karena itu tidak tidak malah mengganggu analisisnya. Karena memang pada akhirnya secanggih apapun AI yang kita develop tentu akan memiliki kelemahan, dan tugas kita sebagai scientist atau analis yang itu mau filternya yang sehingga bisa mengolah, bisa menyampaikan datanya atau insight-nya secara baik ke usernya. Proses tokenisasi filtering stemming yang dilakukan oleh Heterogen mengontrol sendiri buat sendiri kah Pak? Kalau sejauh ini stemmingnya, filteringnya, tokenisasinya masih pakai library yang sering dipakai oleh komunitas kayak misal pakai LTK, terus pakai Sastrawi, kalau itu seperti belum sampai membuat tool sendiri terkait tokenisasi atau stemmingnya. Oke, selanjutnya Herlina Napitupulu, metode apa sih yang Bapak digunakan untuk melakukan tersebut? Kalau terkait metode tergantung data yang kita hadapi. Misal kalau data Twitter itu kita sudah memakai deep learning, ya. Kita sudah coba pakai deep learning kan datanya cukup banyak ya, data Twitter. Cuma kalau data-data yang sifatnya mungkin sedikit kayak yang bisa sedikit ada kayak media online, terus apapun itu media online, terus kalau misal komen itu kita bisa pakai data-data yang non deep learning kayak SVM mungkin atau FBS gitu. Tapi kadang ada kondisi di mana kita misal membuat suatu improve modelnya dan ternyata membutuhkan data baru, yang mana data baru itu kok jumlahnya juga belum banyak. Nah itu mungkin yang mulanya deep learning kita bisa tarik lagi memakai metode yang tradisional, jadi nggak pakai deep learning lagi, kayak gitu. Jadi kondisional metode-metodenya. Seberapa besar metode data message yang disingkat dapat kita ambil dari data yang diizinkan. Oke, yang diizinkan itu kalau maksudnya diizinkan itu adalah secara peraturan secara umumnya itu nggak ada. Kalau peraturannya itu yang kayak gimana nggak ada. Cuma kalau secara tool atau library kayak yang ditanyakan di atas tadi terkait Twitter itu ada peraturannya diambilnya 7 hari ke belakang. Cuma tetap itu ada beberapa teknik yang bisa kita pelajari, yang bisa datanya itu bisa kita ambil di luar 7 hari ke belakang. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya ada dari Tony Kusnandar, Pak. Adakah aplikasi AI untuk publik atau awam yang kita dapat gunakan untuk menganalisis data tertentu? Kalau teman-teman ingin menganalisis data, itu mungkin teman-teman bisa pakai, kalau tool yang sederhana itu bisa pakai Orang itu loh. Teman-teman pakai software Orang itu bisa, teman-teman bisa ambil data di situ, terus analisis di situ. Terus, nah, pakai Orang itu cukup gampang itu, dan itu minim kode itu cuma drag and drop itu udah bisa. Atau teman-teman kalau mau nanti teman-teman bisa pakai Net-READY juga, itu nanti akan kita rilis pada akhir bulan nanti. Bagaimana mengcover informasi bernada negatif tidak menyebutkan keyword dengan jelas karena alasan hukum? Oleh kata-kata oleh nge-tweet mengcover informasi. Bagaimana mengcover informasi bernada negatif tidak menyebutkan keyword dengan jelas karena alasan hukum? Bukankah kesimpulan dari hasil yang dapat bisa bertolak belakang gitu? Oke, mungkin maksudnya tuh gini, maksudnya kayak dia nyindir gitu ya mungkin ya, nyindir kayak itu. Ya pada akhirnya gini, kalau ini dilihat dari secara teknis ya, misal ada yang nge-tweet gini, ada nge-tweet di corona ini si dia bla kok nyebelin banget sih kayak gitu kan, dia meningkat lama dong atau ya kayak itu, si dia kok nyebelin banget. Nah, si dia ini siapa? Kan itu sangat anonim ya. Nah, ini mungkin ya kalau secara teknis ini bisa disebut data-data yang data-data yang tidak perlu kita masukkan analisis karena emang secara kondisi juga nggak terlalu tidak terlalu mendukung analisis kita itu. Tapi tergantung ke keyword yang dipakai. Misal keywordnya Jokowi misalnya atau keywordnya pemerintah. Ketika kita ambil datanya terkait keywordnya pemerintah dan memunculkan data itu, otomatis kan kita bisa membuat interpretasi, ya kan? Mungkin sindiran ini ditujukan kepada pemerintah kayak gitu. Jadi kembali lagi ke interpreternya, kembali ke saintisnya dalam manusia kayak gimana. Bisa dari sudut pandang keywordnya, kalau keyword ini adalah pemerintah, mungkin bisa jadi pelesetan sarkas bot ini bisa tujuan ke pemerintah kayak gitu. Atau kalau ke produk tertentu, mungkin sarkas bot ini bisa tujuan ke produk tertentu kayak itu. Mohon maaf, ingin menyatakan perbedaan soal analisis Net-READY dengan itu seperti apa ya? Kalau outputnya mungkin bisa dikatakan sama, Mbak ya, Mas ya. Terkait perbedaan analisis sama. Karena mungkin kita pijakannya adalah konsep ilmu yang sama, yaitu NLP dan AI, machine learning. Mungkin yang berbedakan mungkin nanti adalah lebih ke fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang disajikan seperti apa kayak gitu. Kalau di Net-READY selama ini kita selalu mencoba untuk menghasilkan data yang sifatnya deskriptif maupun sampai mendalam kayak gitu, sampai levelnya sampai report. Bagaimana biasanya banyak menggunakan bot Twitter? Bagaimana cara menganalisis data ini? Terima kasih. Nah, kalau bot Twitter itu bisa pakai aplikasi namanya Botometer. Nah, itu biasanya yang dipakai untuk membuat bot, dan itu kalau nggak salah itu gratis. Bisa memfilter bot-botnya seperti itu.
pakai photometer. Resourcing apakah yang digunakan oleh Twitter untuk mengakses data Twitter banyak noise, singkatan T benar serta melalui bahasa yang semuanya tidak bagus bahasa zaman now. Kalau terkait pre-processing ini apa namanya? Kalau pakai deep learning, ya kan, kadang-kala kita tidak terlalu memerlukan pre-processing yang sifatnya banyak pre-processing kayak tokenization, stemming, terus apa namanya tokenization, stemming, terus macam-macam itu penguraian singkatan itu kita tidak memerlukan proses seperti itu karena memang deep learning ini mempunyai kemampuan apa namanya memahami konteks dari teks yang dihasilkan tanpa kita terlalu berlibat untuk apa namanya melakukan preprocessing. Jadi selama ini karena data yang kita pakai itu data Twitter yang cukup banyak dan kita pakai deep learning, nah kalau dari hasil akurasinya itu cukup memuaskan ya sekitar 79% ya. Jadi sejauh ini kita belum sampai memakai processing yang sifatnya yang sifatnya sangat detail gitu loh. Mungkin processing yang dipakai itu masih hanya sebatas kayak menghilangkan simbol-simbol, terus menghilangkan tagar, kurang lebih seperti itu. Processing yang sifatnya normal lah, terus mengecilkan huruf, kurang lebih seperti itu. Package R gunakan oleh sentimen analysis biasanya apa ya Pak? Oke, package R. Untuk R saya belum tahu banyak Mas ya, karena sejauh ini saya masih pakai, karena sejauh ini kan selama ini kan saya pakai Python, jadi saya kurang menggeluti R, ya kan. Kalau sentimen analisis yang dipakai bahasa Indonesia, untuk bahasa Indonesia yaitu memang kalau sentimen Indonesia ini memang kalau sepengetahuan saya memang masih belum ada yang membuka secara free dan gratis ya terkait sentimen analisisnya. Karena data sendiri pun juga masih susah dicari di media sosial di internet gitu loh, kayak gitu. Jadi maaf belum bisa menjawab yang package R ini. Kalau analisis API media chat seperti WhatsApp, saya pikir treatmentnya sama ya, hampir kayak Twitter, karena memang media sosial itu biasanya memiliki karakteristik yang tidak terstruktur dan banyak kata slangnya. Jadi mungkin treatmentnya hampir sama ketika kita membuat suatu data yang sifatnya data Twitter atau data media sosial. Apakah boleh dapat dengan target pasar di marketplace? Mohon pencerahannya Pak. Bisa. Seperti yang saya jelaskan secara sederhana tadi, misal kita menganalisis tentang kopi, kita bisa juga menganalisis, menganalisis aslinya kopi apa sih yang menjadi tren masyarakat sekarang. Ternyata yang sekarang kopi dalgona. Nah, mungkin kalau kita mau bikin usaha dalgona itu juga bisa laku gitu. Ada juga misal kita ingin menganalisis mie instan. Nah, mie instan ini rata-rata yang disukai apa sih? Mie rasa kari atau rasa goreng spesial. Nah, itu kita bisa melakukan perbandingan seperti itu. Sepertinya WhatsApp kayak misalnya sekarang datanya private semua. Oke, terkait data mengenai kalau WhatsApp tadi saya jawabnya lebih ke bentuk sentimennya, untuk bentuk teksnya. Apakah teknik untuk crawling komentar dari grup privat di Facebook? Kalau grup privat di Facebook, secara teknis tahu saya kita harus
membuat akun, ya kan? Membuat akun dan harus di-invite dulu di akun tersebut. Kita membuat akun dan harus di-invite dulu di grup private tersebut, baru bisa kita ambil datanya. Jadi ya mau nggak mau kita harus konfirmasi oleh adminnya, habis itu bisa ambil datanya. Karena itu kan di private gitu. Laksana utama apa rekomendasi korpus bahasa Indonesia yang sudah berlaku tentunya. Jawabannya ya maaf sekali belum ada ya setahu saya ya anti bahasa Indonesia yang sifatnya open. Karena emang itu masih rata-rata masih di private karena emang membuat sentimen Indonesia itu effort dan tenaganya itu sangat susah banget. Jadi emang belum banyak yang tersedia gratis dan open. Tapi dulu sempat saya beberapa googling itu ada yang meng-share-nya dataset bahasa Indonesia sentimen, cuma itu secara komposisinya itu kecil banget, ya kecil banget. Aslinya kalau terkait bahasa Indonesia dataset ini bisa diakali dengan teman-teman nge-crawl komentar di e-commerce ya kan, yang ada bintang-bintangnya itu. Nah, mungkin teman-teman bisa misal kalau bintangnya 5 itu positif, kalau bintangnya itu 3 itu netral, kalau 1 itu negatif. Bisa didefinikan seperti itu mungkin kayaknya lebih gampang daripada ngelabeli sendiri. Cuma effortnya ya teman-teman harus nge-crawl data dari dari e-commerce-nya. Kenapa hanya diambil data Instagram dari asetnya aja? Adakah tool untuk mengambil data dari pos? So ini saya belum sampai riset ke situ, Mbak. Karena ke Hendiateng, Mas kayak ini. Saya belum sampai riset sampai ambil data posnya. Karena emang kenapa dari tagar itu kan karena berangkatnya dari search, ya. Search-nya Twitter itu. Jadi dari tagar, dari ekonomi dari tagar yang itu. Yaitu maaf belum bisa jawab terkait pos ini. Bagaimana satu-satu dulu? Bagaimana bisa melebih secara cepat? Nah, kalau melebih secara cepat, ya mungkin salah satunya seperti saya katakan tadi, teman-teman bisa keluar data komentar dari e-commerce yang ada bintang-bintangnya itu. Nah dari situ kan nanti itu bisa dilabeli, bisa kita definisikan. Kalau labelnya 5, ratingnya 5 itu bisa dilabel positif, kalau yang labelnya 3 itu netral, yang 1 itu bisa negatif kayak gitu. Karena emang kalau di trade data ini sendiri kita ada timnya sendiri untuk melabeli itu secara manual, dan itu memang membutuhkan tenaga yang ya cukup lumayan sih ya untuk melabeli satu. Jadi karena itulah kenapa datanya itu sangat mahal dan susah untuk open kayak gitu. Apakah look test juga bisa untuk proses sentiment analisis? Mohon maaf, saya belum pernah pakai look test, jadi saya belum bisa jawab pertanyaannya Mas Yohanes Aditya. Bagaimana analisis emoji terkait yang ada di media sosial? Apakah prosesnya sama dengan atau ada tambahan untuk emoji tersebut? Analisis emoji itu biasanya kalau nggak salah itu bisa pakai metode leksikon. Jadi misal di satu teks itu ada emoji apa enggak? Kalau ada emojinya apa, senyum atau apa? Senyum atau sebaliknya. Misal ada senyum ada berapa? Kalau cemberut itu ada berapa? Nah itu mungkin bisa dijumlahkan terus jadi sentimen. Prosesnya kurang lebih sama, cuma mungkin dari sisi metodenya mungkin ada yang berbeda ya kayak gitu. Kebetulan sentimen ini pernah menjadi satu metode yang digunakan dalam kepolisian, BIN, biasanya dalam UIT. Jawabannya saya kurang paham juga sih Mas Buhari. Apakah sentimen ini juga pernah
pernah jadi satu metode dengan kepolisian. Ya, saya kira kalau dari praktisi dari kepolisian atau aparat itu atau Kemenkominfo itu belajar tentang machine learning, mungkin juga bisa jadi dia juga memakai metode yang sama dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, sama aja. Oke. Apakah ada API untuk crawling data konten YouTube? Saya kira ada ya, cuma saya ini belum sampai riset terkait API crawling data konten YouTube. Jadi maaf belum bisa menjawab secara banyak. Untuk melakukan analisis target pasar atau analisis sebaiknya melakukan metode apa ya Pak yang aku prediksinya untuk target pasar. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah prediksi teks yang dipredik, ya kan? Untuk prediksi teksnya, saya rasa sama aja ya dengan metode yang dipakai oleh analisis yang lainnya. Misal kalau kayak saya tadi ini kan datanya dari Twitter nih, dari Twitter. Nah, saya rasa nggak ada perbedaannya apakah data dari Twitter ini untuk marketplace atau untuk target pasar marketplace atau tidak. Jadi metode yang kalau bicara tentang paling baik ya tergantung kondisinya, tergantung kondisi jumlah data teksnya, panjang pendek data teksnya, kurang lebih seperti itu. Kalau memakai data bahasa Inggris kan apakah memungkinkan? Memungkinkan sekali, tapi tetap karena biasanya terjemahan bahasa Inggris itu tidak kadang juga ada yang salah, mungkin ada baiknya juga dicek juga. Tapi itu juga bisa jadi solusi sih, menerjemahkan data bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cuma nanti tetap Mas Faris juga harus mengecekkan, karena kan seperti kita tahu bahwa bahwasanya kalau kita pakai Google Translate itu kita bisa mendapatkan terjemahan, tapi kadang juga nggak terlalu bagus juga. Terima kasih Bu ya, sama-sama. Oke, terima kasih, sama-sama. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir tadi dari Mas Faris ya Pak. Selanjutnya, mungkin sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Nah, di sini silakan teman-teman semua untuk menyalakan webcamnya. Baik, untuk teman-teman yang bisa menyalakan webcamnya, mungkin ditunggu sekitar 2 menit lagi.
bisa. Untuk Mas Rizky Ahmad, sepertinya gambar webcamnya belum muncul. Oke, kita coba tunggu dulu beberapa eh, peserta yang webcamnya masih ada yang loading nih.
Oke, sambil nunggu teman-teman nih, Pak Ari, ada pesan penutup nggak sambil nunggu teman-teman yang masih loading? Kira-kira ada pesan penutup nggak, Bapak Ari? Saya kira nggak ada sih, masih itu aja. Oke, berhubung juga waktunya juga terbatas, mungkin langsung aja ya kita dokumentasi. Silakan arahkan ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ari sudah mengisi materi hari ini. Terima kasih juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah menghadiri acara seminar kelima BISA AI yang berjudul How to Create Analysis and Online Media Data. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di YouTube BISA AI, ada sekitar hampir 100 orang. Jangan lupa follow terus akun media sosial BISA AI, ada IG kita di @bisai, ada juga YouTube kita, ada juga Medium. Nah, terima kasih telah hadir dalam sesi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusnanda Farhan selaku moderator hari ini mewakili juga